Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu kesenian paling ekstrim dan misterius di Indonesia, Debus, Banten. Siapa sih yang gak merinding melihat atraksi kebal senjata tajam, kebal api, atau makan beling? Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya kesenian yang bikin jantung deg-degan ini berasal? Yuk, kita telusuri bareng-bareng sejarah berdirinya Debus Banten. Perjalanan kita dimulai pada abad ke-16. Di masa Kesultanan Banten, di bawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Saat itu, ajaran Islam sedang gencar-gencarnya disebarkan di tanah Banten. Nah, para ulama dan penyebar agama pada masa itu mencari cara yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus menunjukkan kebesaran Tuhan. Salah satu tokoh kunci dalam sejarah Debus adalah Syekh Al-Madad, seorang ulama tarekat Rifaiyah yang berasal dari Irak. Tarekat Rifaiyah ini dikenal dengan praktik disikir dan wiridnya yang unik. Seringkali disertai dengan aksi-aksi yang menunjukkan kekebalan tubuh sebagai wujud keyakinan dan kepasrahan total kepada Allah. Inilah cikal bakal Debus yang kita kenal sekarang. Kata Debus sendiri berasal dari bahasa Arab Dablus, yang artinya senjata tajam berbentuk runcing yang terbuat dari besi. Alat inilah yang menjadi ikon utama dalam pertunjukan. Awalnya, Debus sama sekali bukan seni pertunjukan untuk hiburan. Ini adalah ritual keagamaan yang sangat sakral, berfungsi sebagai media dakwah dan sarana untuk melatih mental serta spiritual para pengikutnya. Para pemain Debus, yang disebut pemain atau jawara, harus melalui serangkaian puasa, dizikir, dan latihan spiritual yang berat di bawah bimbingan seorang guru. Tujuannya bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk membuktikan bahwa dengan izin dan pertolongan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin. Kekebalan yang mereka tunjukkan adalah simbol perlindungan ilahi. Seiring berjalannya waktu, Banten menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Disinilah fungsi Debus mulai bergeser. Selain sebagai sarana dakwah, Debus juga menjadi alat untuk membangkitkan semangat juang rakyat. Para pejuang Banten menggunakan ilmu Debus sebagai bekal mental dan fisik dalam menghadapi persenjataan modern milik penjajah. Bayangkan saja, melihat para jawara yang kebal senjata pasti membuat semangat perlawanan rakyat berkobar-kobar dan sekaligus membuat mental pasukan musuh jatuh. Debus menjadi simbol keberanian dan perlawanan tanpa takut mati. Setelah masa kemerdekaan, fungsi Debus kembali mengalami transformasi. Dari ritual keagamaan dan alat perjuangan, Debus mulai beradaptasi menjadi sebuah seni pertunjukan dan warisan budaya. Tujuannya adalah untuk melestarikan tradisi leluhur dan memperkenalkannya kepada generasi yang lebih muda serta dunia luar. Atraksi-atraksi yang dulu hanya bisa disaksikan dalam lingkaran tarekat atau medan perang, kini bisa kita nikmati di panggung-panggung budaya, upacara adat, atau festival seni. Tentu saja, pertunjukan Debus modern seringkali dikemas lebih teatrikal. Ada iringan musik dari rampak beduk dan alunan syalawat yang khas. Atraksinya pun semakin beragam, mulai dari menusuk perut dengan tombak, menyiram tubuh dengan air keras, mengunyah pecahan kaca, hingga berjalan di atas bara api. Tapi jangan salah, di balik semua aksi yang menegangkan itu, nilai-nilai spiritual dan filosofisnya tetap dipertahankan. Setiap gerakan dan atraksi masih mengandung makna kepasrahan, keyakinan, dan permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, Debus Banten bukanlah sekadar pertunjukan sulap atau pamer kekebalan semata. Ia adalah jejak sejarah panjang penyebaran Islam, semangat perjuangan melawan penjajahan, dan kini menjadi identitas budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Setiap kali kita menyaksikan Debus, kita sebenarnya sedang melihat sebuah warisan yang telah melewati berbagai zaman dan terus hidup hingga hari ini. Nah, gimana menurut kalian? Ternyata dalam sekali ya sejarah dan makna di balik kesenian Debus ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Tulis di kolom komentar ya, budaya apalagi yang ingin kalian kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.